Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah hari ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menjadi khotbah bagi kita hari ini seturut dengan terang tema mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Diambil dari Injil Markus 12 ayat 28 sampai dengan ayat 34. Saya baca bagi kita keseluruhan, demikian firman Tuhan. Hukum yang terutama. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali guru, benar katamu itu, bahwa dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaan pertama bagi kita adalah sebenarnya apa yang paling penting, apa yang paling utama dalam hidup beragama. Bagi orang Yahudi, yang utama adalah bila mereka melakukan seluruh tuntutan hukum Taurat. Malah mereka membuat Taurat itu lebih utama daripada Allah sendiri. Karena itu mereka menyelidikinya hingga hal-hal kecil, membuat semacam juknis butir-butir yang jumlah hingga 631. Dalam pertemuan Yesus dengan ahli Taurat dan juga orang-orang Saduki, ada satu hal yang ditanyakan oleh ahli Taurat kepada Yesus tentang mana yang utama, yang paling utama. Hukum manakah yang paling utama? Lalu tadi Yesus memberi jawaban dari salah satu yang sudah mereka ketahui dari Musa yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudaraku, dengan jawaban ini Yesus menyatakan bahwa yang terutama dalam beragama adalah kasih. Itulah intisari Alkitab, kasih. Bila semua Alkitab diperas, maka hasilnya adalah kasih. Kasih yang berdimensi tiga, mengasihi Allah, mengasihi sesama, ditambah dengan dimensi ketiga, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya mereka sudah tahu dan hafal tentang hukum yang terutama itu. Karena itulah bagian daripada kredo Yahudi yang wajib mereka lafalkan setiap hari dan setiap Sabat, seperti kita melafalkan pengakuan iman percaya itu. Persoalannya, mereka tidak melakukannya. Dan inilah juga persoalan kita, saudaraku, dari dulu hingga sekarang. Kalau kita perhatikan, sebenarnya sangat banyak yang sudah kita tahu, kita hafalkan, kita mengerti tentang kasih,
tetapi belum banyak yang kita lakukan. Padahal Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang layak memasuki kerajaan Allah bukan mereka yang mendengar dan yang mengucapkan, melainkan apa? Melainkan yang melakukan. Di dalam Matius 7 ayat 21 itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita pasti mengakui bahwa sebenarnya bukan kita tidak tahu arti mengasihi Allah dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Semua kita pasti tahu itu. Malah sudah tahu terlampau banyak mungkin. Termasuk para pengkhotbah yang sudah banyak membahas, banyak mengatakan dan banyak mengkhotbahkan. Di zaman ini, kasih dan cinta itu sudah seperti barang obralan. Tetapi mungkin tidak perlu berlebihan bila kita mengatakan bahwa kata kasih itu sering menjadi kata tanpa makna. Atau boleh dikatakan slogan tanpa aksi. Karena itu tidak perlu lagi menambahkan bahasa tentang kasih, saudaraku. Mungkin yang kita butuhkan sekarang adalah perenungan batin yang dapat menggugah batin kita, spiritualitas kita, nurani kita, untuk mendorong kita melakukan tindakan kasih itu. Bagaimana caranya, saudaraku? Yang pertama, tentang mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi. Berarti membuat Allah sebagai yang pertama, membuat Allah sebagai yang terutama dan yang satu-satunya Allah dalam hidup kita. Sehingga seluruh emosi, perasaan, seluruh kemampuan olah otak, jiwa dan jasmani kita bersumber dan bermuara kepada Allah itu. Mengasihi Allah berarti kita harus mendahulukan kepentingan Allah di atas segala-galanya, termasuk di atas kepentingan kita sendiri. Untuk itu, saudaraku, mari juga kita renungkan di dalam batin kita masing-masing. Apakah kita sudah dapat disebut mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi kita? Bila kita masih mau menggunakan moral ganda, artinya di mana ketika di gereja kita menyembah Tuhan dengan sangat khusyuk, tetapi setelah keluar dari gereja, di kantor, di tempat bisnis, di sekolah, di kampus, menggunakan standar dunia, mengikuti arus dunia. Atau bila kita lebih suka menyenangkan hati orang ketimbang menyenangkan hati Tuhan. Atau apakah kita bisa disebut mengasihi Allah dengan segenap hati bila emosi kita masih belum dapat kita kendalikan dan amarah kita masih meledak-ledak yang membuat banyak perselisihan? Atau apakah kita masih dikatakan mengasihi Allah dengan segenap hati bila kita masih memberikan diri dikuasai oleh hasrat untuk memiliki dan menikmati semua yang ada di dunia ketimbang memberi seluruh hidup kita dikuasai oleh Tuhan Yesus? Atau bila kita masih membuat yang lain menjadi Allah alternatif bagi kita? Memang mungkin kita tidak lagi menggunakan kuasa-kuasa kegelapan yang sering kita dengarkan, kita katakan okultisme. Tetapi mungkin kita sudah mendewakan pekerjaan, mendewakan hobi, kepintaran, harta kita. Atau dalam pekerjaan, mengurus urusan kita lebih mengandalkan pertemanan, jejaring, kemampuan kita, ketimbang mengandalkan kuasa Tuhan. Saudaraku, bukankah sebenarnya kuasa Tuhan jauh lebih hebat dan lebih mampu dari kuasa manapun untuk menolong kita? Atau apakah kita masih disebut mengasihi Tuhan Allah dengan segenap akal budi, jiwa kita, bila kita mau mati-matian untuk memperoleh dan menikmati hal-hal yang di dunia, tetapi kita tidak mau mati-matian agar bisa dekat dengan Tuhan? Apakah kita masih dikatakan mengasihi Allah bila ternyata waktu kita habiskan hanya untuk pribadi, untuk hobi kita, untuk karir kita, untuk dunia kita, dan bagi Tuhan hanya waktu yang sia-sia? Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita renungkan satu hal yang bisa meningkatkan kasih kita kepada Tuhan bila kita menyadari betapa Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan bukan hanya memberikan berkat jasmani, tetapi memberi yang terutama,
yaitu hidup kekal melalui pengorbanan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Maka orang yang mengenal kasih Allah yang begitu besar akan mengorbankan apa saja miliknya untuk mengasihi Tuhan. Bagi mereka, kasih Allah sudah cukup karena kasih Allah bagi kita melampaui apapun yang dapat kita miliki. Yang kedua, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengasihi sesama. Mengasihi sesama bukan untuk kepentingan kita tetapi untuk kepentingan Allah. Sebagai bukti kita mengasihi Allah. Seperti dikatakan dalam firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 ayat 21, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Namun menjadi perenungan bagi kita saudaraku, coba kita renungkan dalam batin kita masing-masing. Apakah kita sudah disebut mengasihi sesama? Sudahkah kita mengasihi sesama bila kita masih mau mengambil hak orang lain, terutama hak orang miskin? Padahal hal tersebut tindakan yang menantang Allah. Karena Allah sangat membela dan membantu mereka untuk memperoleh haknya. Sementara kita mau mengambil hak mereka. Atau apakah kita masih disebut mengasihi sesama manusia? Bila kita masih sulit mengampuni mereka, malah menimbun-nimbun kesalahan orang lain dan menunggu waktu untuk balas dendam kepada mereka. Atau bila kita membiarkan sesama yang sedang membutuhkan, tidak memberikan dorongan kepada mereka yang terpuruk atau yang rugi, yang gagal, yang tidak menghibur dan tidak menghibur mereka ketika mereka sedih, susah, dan bingung. Apakah kita masih disebut mengasihi sesama? Kita memperlakukan bawahan kita seperti budak, membentak mereka dengan kata-kata tidak senonoh, melecehkan mereka. Bukankah mereka adalah ciptaan mulia Tuhan? Bukankah darah Yesus juga telah tercurah untuk menebus mereka? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita renungkan dalam kedalaman hati kita. Ingatlah betapa Tuhan mengasihimu. Bukankah selayaknya kita mengasihi sama kita juga? Percuma dan adalah bohong besar bila kita mengatakan kita mengasihi Allah tetapi tidak mengasihi sesama manusia. Hal yang ketiga, saudaraku, mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri bukan berarti kita egois atau individualis, mementingkan diri sendiri, tidak. Mengasihi diri sendiri berarti memperlakukan diri kita sebagaimana Tuhan menginginkannya, karena kita dicipta sebagai makhluk tertinggi yang sepeta dan segambar dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengasihi diri kita? Tidak mungkin kita bisa memperlakukan orang lain dengan baik sebelum kita memperlakukan diri kita dengan baik. Maka mari kita renungkan beberapa hal, saudaraku. Apakah kita sudah mengasihi diri sendiri bila kita masih membiarkan diri kita dikuasai oleh emosi? Kemarahan memang alamiah. Dan itu sangat perlu, seperti Tuhan Yesus yang marah ketika bait suci dicemari sehingga disebut sebagai rumah penyamun. Masyarakat kita membutuhkan kemarahan terhadap korupsi, terhadap ketidakadilan, terhadap pengrusakan lingkungan. Itu marah yang baik. Yang salah adalah bila amarah kita biarkan ditunggangi oleh iblis, sehingga menjadi amarah yang tidak terkendali, yang merusak diri kita sendiri dan orang lain. Agar amarahmu menjadi kasih, saudaraku, biarkan amarahmu dikendalikan oleh Tuhan Yesus. Bila membiarkan hal-hal kotor dan merusak ke dalam tubuh kita, apakah kita masih dikatakan mencintai diri sendiri? Membiarkan rokok misalnya, narkoba, merusak diri kita. Padahal kalau kita baca misalnya dalam bungkus rokok, merokok merusak kesehatan. Tetapi kita masih mau memasukkannya. Itu artinya dengan sadar kita merusak kesehatan diri kita sendiri, saudaraku. Atau apakah kita dikatakan mengasihi diri sendiri, kita memasukkan kata-kata kotor yang merusak moral kita? Padahal Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita haruslah membangun diri kita dan orang lain. Atau bila kita masih membiarkan diri kita dikuasai kekhawatiran yang berlebihan, sehingga kita melakukan apa saja
Bukankah Tuhan Yesus telah menjamin hidup kita karena Dia adalah Gembala Agung, sehingga Dia berkata, jangan khawatir akan hidupmu. Atau saudaraku, bila kita tidak mau memaafkan diri kita sendiri atas kesalahan, kebodohan yang kita lakukan di masa lampau, tetapi membiarkan itu menguasai kita sehingga kita stres, kita depresi, kita jantungan. Padahal Yesus menjamin bagaimanapun merahnya dosamu atau jahatnya atau kotornya dirimu, bukankah Dia berkenan menghapuskan dosa kita asalkan kita mau percaya dan mohon ampun kepada Yesus? Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah semua itu menjadi renungan dalam hati kita masing-masing, sehingga hati nurani kita akan terus memacu kita membuat kasih menjadi terutama dalam hidup kita, mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia, dan mengasihi diri kita sendiri. Sehingga kasih itu bukan hanya kata, tapi menjadi tindakan dalam kehidupan kita. Kasih itu bukan hanya slogan, tapi menjadi aksi perbuatan dalam hidup kita. Selamat merenungkan dan selamat mengasihi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.